Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 18 dari kelas pengolahan sinyal biomedis akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami. Next. Adapun kami kelompok 18 dari kelas RA, yaitu yang pertama ada Nisa Sri Ramayani dengan NIM 121430054, yang kedua ada Umu Ibadia dengan NIM 121430085, dan ada saya sendiri Yasa Wininta Marpaung dengan NIM 121430051. Next. Oke, untuk penjelasan dari setiap materi yang akan kami jelaskan, akan dijelaskan dari yang pertama oleh Umu. Pendahuluan, manusia yang tersusun dari banyak sel aktif yang bekerja sama untuk membentuk jaringan menghasilkan listrik yang timbul oleh otot yang menyebabkan tarik-menarik antara muatan listrik yang berbeda. Pengukuran biolistrik untuk monitor kondisi jantung dikenal sebagai informasi ECG atau elektrokardiografi, EMG, elektromiografi untuk otot, ENG, elektroneurografi untuk syaraf. Sedangkan untuk sinyal dari otak dideteksi dari parameter isyarat EEG, elektroensepalografi. Selama prosedur EEG, elektroda ditempatkan pada kulit kepala untuk mendeteksi dan merekam sinyal listrik yang dihasilkan oleh aktivitas sel-sel otak. Sinyal-sinyal ini kemudian dianalisis untuk mengevaluasi aktivitas otak dan dapat digunakan dalam diagnosis berbagai gangguan neurologis seperti epilepsi, gangguan tidur, dan cedera otak. Sinyal hasil perekaman tes EEG ini masih berupa raw data yang memerlukan tahap preprocessing agar didapatkan sinyal yang sesuai dengan keinginan dan tidak memiliki noise. Baik, landasan teori sinyal bentar. Sinyal elektroensepalogram atau EEG adalah instrumen untuk yang digunakan untuk menangkap aktivitas listrik di otak. EEG mencerminkan status kerja otak manusia dan dianggap sebagai data fisiologis paling baik yang dapat digunakan sebagai alat untuk mendeteksi dan mendiagnosis depresi untuk kelainan. Gelombang EEG diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, beta merupakan gelombang otak yang memiliki rentang frekuensi antar 13 sampai 30 Hz. Alpha Alpha merupakan gelombang otak yang memiliki rentang frekuensi 8 hingga 13 Hz. Yang ketiga, Theta merupakan gelombang otak yang memiliki rentang frekuensi antara 4 hingga 8 Hz. Delta merupakan gelombang otak yang memiliki rentang frekuensi antara 0,5 hingga 4 Hz. Dan yang terakhir yaitu gamma merupakan gelombang otak yang memiliki rentang frekuensi antara 35 hingga 45 Hz. Filter FIR atau Finite Impulse Response adalah suatu jenis filter digital yang memiliki respon impuls dengan batasan panjang. Filter ini sering disebut dengan sebagai filter non-rekursif dan karakteristiknya didasarkan pada respon impuls yang memiliki durasi terbatas. Filter IIR atau Infinity Impulse Response adalah jenis alat penyaring digital yang digunakan dalam pemrosesan sinyal digital atau DSP. Filter ini memiliki ciri khas tanggapan frekuensi yang bersifat rekursif, yang berarti keluarannya tidak hanya dipengaruhi oleh input saat ini, tetapi juga oleh keluaran sebelumnya. Oke, selanjutnya untuk metode penelitian yang kami gunakan dalam menyelesaikan tugas besar ini yaitu
Yang pertama, alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laptop untuk melakukan pre-processing data, dan untuk mengolah datanya digunakan Google Colab dengan menggunakan bahasa Python. Untuk bahan yang digunakan yaitu berupa dataset publik dari biometrik EEG, database EEG yang direkam pada kondisi resting A class. Nah, untuk alur penelitiannya itu eh, dimulai dari studi literatur, pengumpulan data, processing sinyal, dan hasil dan analisis. Nah, tahap-tahap ini setelah selesai, hasil dan analisis dilakukan analisis terhadap hasil yang telah didapatkan. Next. Untuk hasilnya sendiri akan kami jelaskan dari soal-soal yang telah diberikan. Untuk yang pertama itu diperintahkan untuk memotong dataset dan terapkan sinyal pada kanal AF3, AF4, 01, dan 02. Nah, langkah untuk memotong dataset itu yang pertama kita harus mengambil data dari file, yaitu database yang tadi. Terus kita memilih kolom data yang balik ke slide sebelumnya. Nah, setelah mengambil data, kita melanjutkan dengan memilih kolom data yang diinginkan, lalu memotong dataset dan menggunakan sinyal dari kanal AF3, AF4, O1, dan 02. Dan selanjutnya kita memotong data dan melakukan normalisasi, dan keluarlah hasil sesuai dengan gambar yang sudah ditampilkan. Next. Nah, untuk yang nomor 2 yaitu memastikan sinyal EEG tidak ada line noise pada sinyal EEG. Yang Perintah yang pertama diminta untuk menggunakan analisis spektrogram atau domain frekuensi untuk memastikan keberadaan noise. Nah, langkah-langkah untuk memastikan sinyal tidak ada line noise yaitu melakukan perhitungan FFT dari modul CVFFT dari setiap kanal dan data EEG yang sudah dinormalisasi, kemudian perhitungan frekuensi dan persiapan untuk floating. Yang ketiga, visualisasi hasil FFT dengan membuat subplot dengan 4 baris untuk setiap kanal. Setiap subplot diberi judul set title, label sumbu X, set label, dan sumbu Y, set Y label. Dan hasil dari perintah ini ditunjukkan pada gambar sebelah kanan. Next. Untuknya nomor 2B, desainlah sebuah filter FVR dengan metode window dan gunakan window hemming untuk memfilter noise line noise. Untuk langkah-langkah untuk membuat desain sebuah filter FVR itu yang pertama menggunakan fungsi Virwin dari modul spicy signal untuk merancang filter FVR. Yang kemudian untuk mencari nilai order n menggunakan perhitungan transition band dan digunakan frekuensi 5 Hz yang mendapatkan hasil order sebesar 168. Dan selanjutnya menggunakan sintek untuk mengetahui respon impuls dan respon frekuensi dari data yang telah diimport. Untuk hasilnya sendiri terdapat pada bagian sebelah kanan. Next. Yang selanjutnya itu untuk pengaplikasian filter pada kanal AF3, AF4, 01, dan 02. Yang pertama, signal filter digunakan untuk menerapkan filter FVR ke sinyal. B adalah koefisien filter FVR yang telah dirancang sebelumnya. Satu adalah koefisien dari pembilang filter FVR yang memiliki pembilang 1. DFN adalah sinyal yang akan difilter. Field underscore signal 0 adalah hasil filter untuk saluran AF3. Field signal underscore signal 1 adalah hasil filter untuk saluran 01. Field underscore signal 2 adalah hasil filter untuk saluran 02. Dan field signal 3 adalah hasil filter untuk saluran AF4. Di mana untuk hasilnya terdapat pada gambar di sebelah kanan. Selanjutnya. Selanjutnya nomor 3 untuk mengekstrak gelombang otak delta, theta, alpha menggunakan filter IGR dan menggunakan transformasi bilinear. Untuk mengekstrak gelombang otak delta ini memiliki langkah-langkah. Yang pertama menentukan model filter dan nilai order yang digunakan. Yang selanjutnya mendesain filter untuk setiap gelombang otak. Yang ketiga membuat
respon frekuensi untuk setiap desain filter. Nah, selanjutnya hasil respon frekuensi untuk setiap desain filter dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan. Next. Pengaplikasian Butterworth bandpass filter pada sinyal. Pengimplementasian langkah-langkah dari ekstraksi band menggunakan filter Butterworth pada data EEG yang telah disegmentasi sebelumnya dengan menggunakan sintak di samping. Bisa kita lihat pada samping ini sintak untuk langkah-langkah dari ekstraksi band menggunakan filter Butterworth pada EEG. Baiklah, untuk hasil Butterworth bandpass filter pada sinyal dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Tampilan domain frekuensi dari hasil filter delta, theta, dan alpha. Sintak di atas digunakan untuk melakukan analisis frekuensi pada sinyal EEG yang telah difilter dalam rentang delta, theta, dan alpha. Hasil domain frekuensi dari hasil filter delta, theta, dan alpha dapat dilihat pada gambar di samping. Pada data yang diberikan, dilakukan pemilihan data dari file yang kemudian akan dipotong dalam menggunakan 4 kanal dari 14 kanal. Kemudian mendeteksi keberadaan noise pada sinyal EEG dengan menggunakan domain frekuensi dengan FCAT sebesar 60 Hz. Hasil yang kemudian mendesain filter FIR dengan metode window humming untuk memfilter line noise sebelumnya. Untuk melakukan metode window humming, kami memperhitungkan lebih dahulu jumlah N dan atau orde yang akan digunakan dengan mencari nilai dari transition band. FC dan FS penggunaan nilai 5 hasil itu didapatkan dari asumsi bahwa semakin kecil nilai transition band maka semakin cepat dan jelas juga diidentifikasikan perubahan pada sinyal. Selanjutnya melakukan proses penampilan hasil respon impuls dan respon frekuensi dari filter di mana kedua respon tersebut adalah sebuah output feedback dari sistem dalam bentuk respon impuls dan respon setelah diberikan pemaparan variasi frekuensi dengan amplitudo konstan. Kemudian filter FIR dengan metode window humming yang telah dibuat diaplikasikan pada 4 kanal yang digunakan di mana dapat dilihat dari hasil pengaplikasian sinyal yang telah difilter memiliki bentuk yang sama di mana hal ini disebabkan karena adanya perbedaan frekuensi dan terlalu jauh sehingga menyebabkan gambar sulit dibedakan karena rentang terlalu besar dan sulit untuk dianalisis. Kemudian mengekstrak Oke. gelombang-gelombang yang telah diberikan yaitu delta, theta, dan alpha dengan menggunakan filter IIR dan metode transformasi bilinear, di mana pada proses ini pertama kali dilakukan penentuan model filter dan nilai orde yang digunakan, di mana pada proses ini menggunakan data panjang segmen sebesar 5 dan frekuensi sampling sebesar 256. Selanjutnya, membuat desain dari filter untuk setiap gelombang yang diberikan dengan menggunakan Butterworth bandpass yang kemudian akan menampilkan 6 gambar grafik sinyal sebelum dan setelah pengaplikasian filter. Setelah dilakukan pemodelan dan menampilkan bentuk grafik sinyalnya, selanjutnya membuat pengaplikasian Butterworth bandpass filter pada sinyal dengan menggunakan orde sebesar 2
yang diambil dari rentang 1 sampai 10 sehingga didapatkan tampilan gambar sinyal alfa, delta, dan theta yang telah diberikan Butterworth bandpass filter. Setelah melakukan pengaplikasian Butterworth bandpass filter itu pada sinyal, selanjutnya merubah ketiga gelombang sinyal otak tersebut menjadi domain frekuensi di mana dapat dilihat bentuk sinyal yang dihasilkan pada domain frekuensi menyesuaikan kerapatan atau kerenggangannya dengan bentuk sinyal pada saat pengaplikasiannya. Oke, demikianlah hasil dari presentasi kami mengenai tugas besar yang telah kami kerjakan. Banyak kesalahan masih dalam proses pengerjaan dan presentasi kami. Kami mohon maaf. Atas perhatiannya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.